Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Dila sebagai koordinator bersama dengan Febi Patricia Yolanda dan anggotanya Niketut Suartini, Ismayanti, Minarti, Hermis Anjasari, Wiwin Afrilianti, Aniza, dan Ahmad Triantono, serta Haryati. Baiklah teman-teman, adapun judul yang kami bawakan kali ini berjudul Dinamika Litosfer dan Dampaknya. Adapun submaterinya yaitu karakteristik lapisan-lapisan bumi, profesi tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, profesi vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, proses seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, proses tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan, pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah, pemanfaatan dan konservasi tanah, serta lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data geologi di Indonesia. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, marilah kita mendengarkan secara saksama materi yang akan dibawakan oleh para pemateri kita. Materi pertama yaitu karakteristik lapisan bumi. Karakteristik lapisan bumi. Bumi terdiri dari 3 lapisan utama yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda. Yang pertama, kerak bumi, yang kedua mantel, yang ketiga inti bumi. Yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang berada di atas mantel kerak bumi, terdiri dari unsur oksigen, silikon, aluminium, kalsium, besi, sodium, dan magnesium. Kerak bumi adalah lapisan yang paling tipis dibandingkan dengan kedua lapisan bumi lainnya. Yang kedua, mantel. Mantel adalah lapisan yang berada di atas lapisan inti luar bumi dan berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi tersebut. Lapisan mantel ini adalah lapisan terbesar dibandingkan kedua lapisan bumi tersebut. 3. Inti bumi. Lapisan inti bumi adalah lapisan terdalam bumi yang tersusun dari unsur besi dan nikel. Lapisan inti bumi terdiri dari inti bumi bagian luar yang berbentuk cair dan inti bumi bagian dalam yang berbentuk padat. Baik, materi selanjutnya yaitu proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Tektonisme merupakan tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak dan bentuk pada kulit bumi. Dalam proses ini, terjadi pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Berdasarkan luas dan kurun waktu terjadinya, gerakan lempeng tektonik dapat dibedakan menjadi 2, yakni gerak epirogenetik dan orogenetik. Tektonisme tentu memberikan banyak pengaruh bagi kehidupan, diantaranya yaitu yang pertama, pembentuk gunung, baik gunung api maupun tidak berapi. Yang kedua, menghasilkan tempat-tempat sumber tambang. Yang ketiga, menghasilkan objek pemandangan alam yang indah. Yang keempat, menyebabkan gunung meletus atau mengalami erupsi. Yang kelima, mengurangi lahan pertanian atau perkebunan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu memicu terjadinya bencana alam. Baik, materi selanjutnya adalah proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan aktivitas pergerakan magma yang menyusup ke dalam lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Jarak dapur magma permukaan bumi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya proses vulkanisme. Perjalanan magma menuju permukaan bumi dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, intrusi dan ekstrusi magma.
Nah, jadi apa bedanya? Intrusi magma adalah proses keluarnya magma melewati celah-celah batuan tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Sedangkan ekstrusi magma adalah proses keluarnya magma dari magma ke permukaan bumi. Selanjutnya, pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Gejala vulkanisme tentu sangat berpengaruh pada kondisi alam dan kehidupan di sekitarnya. Pengaruh tersebut ada dua. Yang pertama, pengaruh dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak positifnya yang pertama, material yang dikeluarkan gunung berapi dapat menyuburkan tanah. Pembekuan magma menjadi mineral dan bahan galian bermanfaat bagi manusia. Dampak negatifnya, mineral erupsi gunung api dapat merusak daerah-daerah yang dilaluinya. Dan juga lahar dingin menyebabkan sungai menjadi dangkal sehingga Materi selanjutnya yaitu proses seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Seisme atau gempa bumi pada dasarnya merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara cepat. Bencana ini disebabkan oleh gelombang elastis yang merambat ke permukaan bumi akibat energi yang dilepaskan oleh sumber gempa di bawah permukaan tanah. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka semakin kuat pula gempa yang ditimbulkannya. Pada dasarnya, jika melihat dari faktor penyebabnya, maka proses seisme atau gempa bumi ini dapat dibedakan menjadi 3 antara lain, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. Gempa tektonik. Gempa ini adalah gempa yang terjadi akibat pergerakan lempeng-lempeng tektonik berupa tumbuhan, pergeseran, atau pemisahan antar lempeng. Gempa ini memiliki kekuatan yang sangat besar dengan wilayah sebaran yang sangat luas. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini adalah getaran gempa yang terjadi akibat gunung berapi. Gempa jenis ini dapat terjadi sebelum erupsi akibat gerakan magma ke permukaan bumi, maupun pada saat erupsi akibat tekanan gas saat terjadinya ledakan. Gempa runtuhan. Gempa ini adalah gempa yang terjadi akibat adanya runtuhan massa batuan yang besar. Gempa ini biasanya bersifat lokal, contohnya runtuhan batu-batu berukuran besar di sisi gunung atau runtuhnya gua-gua besar. Di samping itu, gempa bumi juga dapat digolongkan berdasarkan kedalaman hiposentrumnya atau pusat gempanya, di mana itu terdiri dari gempa dalam jika jarak hiposentrumnya berkisar antara 300 sampai 700 km dari permukaan bumi. Gempa pertengahan jika jarak hiposentrumnya berkisar antara 100 sampai 300 km dari permukaan bumi. Gempa dangkal jika jarak hiposentrumnya kurang dari 100 km dari permukaan bumi. Dahsyatnya dampak yang diakibatkan oleh gempa mengakibatkan fenomena alam ini digolongkan sebagai salah satu bencana alam yang harus diwaspadai. Salah satu dampak dari gempa bumi yang sangat merugikan adalah tsunami, di mana daya rusak yang diakibatkan gelombang tsunami akan semakin kuat di daratan, sehingga bukan hanya menelan korban jiwa, tetapi juga kerugian material. Selain tsunami, gempa bumi juga dapat mengakibatkan sejumlah dampak lain yang dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu dampak fisik dan dampak sosial. Dampak fisik akibat gempa antara lain rusaknya fasilitas umum, tanah longsor, rusaknya bangunan, dan jatuhnya banyak korban jiwa. Selain beberapa dampak fisik tersebut, gempa bumi juga mengakibatkan sejumlah dampak sosial seperti kelaparan, penyakit, dan trauma. Baik, materi selanjutnya yaitu materi kelima, proses tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Proses tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar perut bumi. Tenaga eksogen ini dapat merombak dan mengubah bentuk muka bumi yang telah ada. Perombakan muka bumi akibat tenaga eksogen dapat disebabkan oleh proses pelapukan, pengikisan, pengendapan, dan pergerakan batuan dan tanah. Kemudian pengaruh tenaga eksogen dalam kehidupan
yang positif. Yang pertama, memperluas daratan. Yang kedua, memunculkan barang-barang tambang ke permukaan bumi. Kemudian pengaruh tenaga eksogen dalam kehidupan yang negatif. Yang pertama, angin kencang yang dapat merusak rumah atau bangunan. Yang kedua, hujan yang sangat deras dapat menimbulkan tanah longsor dan banjir. Yang ketiga, panas matahari yang berlebihan dapat menimbulkan kebakaran hutan. Yang keempat, erosi tanah oleh air hujan yang terus-menerus dapat menyebabkan tanah semakin berkurang. Pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah. Pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah yang berasal dari batuan-batuan besar dipengaruhi oleh banyak faktor. Akan tetapi, secara umum proses ini melewati 4 tahapan besar, yakni 1. Proses pelapukan batuan. 2. Proses pelunakan struktur batuan. 3. Proses tumbuhnya tumbuhan perintis. 4. Proses penyuburan. Persebaran jenis tanah: litosol, regosol, gambut, laterit, aluvial, vulkanis atau andosol, grumosol, margel, kapur, dan kaol. Selanjutnya, pemanfaatan dan konservasi tanah. Manfaat tanah bagi manusia saat ini paling banyak dirasakan adalah untuk sebagai media tanam di bidang pertanian dan perkebunan. Konservasi tanah. Konservasi tanah merupakan upaya pemanfaatan tanah dan menerapkan kaidah-kaidah pengawetan agar tanah yang digunakan memberikan hasil optimal dan lestari. Adapun tujuan konservasi tanah ialah mencegah kerusakan tanah akibat erosi dan aliran air permukaan, memperbaiki tanah yang rusak, serta meningkatkan produktivitas lahan usaha tani. Baik, yang terakhir itu lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data geologi di Indonesia. Yang pertama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM. Indonesia punya sekelompok ilmuwan yang meneliti dan mengelola data-data geologi. Mereka tergabung dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tugas lembaga ini adalah untuk membuat perencanaan, menyusun kebijakan teknis, dan melakukan penelitian. Ada beberapa unit kerja yang meliputi Sekretariat Badan Geologi, Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dan Pusat Air Tanah Geologi Tata Lingkungan, dan Pusat Survei Geologi. Kemudian yang kedua itu Badan Informasi Geospasial atau biasa disebut BIG. Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang kerjanya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Jadi, BIG melakukan kerjasama dengan badan geologi seperti Kementerian SDM yang biasa disebut sebelumnya dalam menyediakan informasi geospasial. Yang ketiga itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. KLHK ini berkecimpung di bidang perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas di kawasan hutan dan lingkungan hidup. Misalnya, di suatu daerah akan dibangun pertambangan. Nah, kita yang melakukan proyek ini harus meminta izin dulu ke KLHK. Kemudian yang keempat itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Badan ini juga melakukan perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan-kebijakan dalam hal mitigasi bencana. BNPB mengelola data geologi berbagai tempat di Indonesia untuk mempelajari kira-kira tiap daerah itu risiko bencananya apa saja dan seberapa besar. Kemudian yang terakhir itu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau biasa disebut BMKG. BMKG pun merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai kebijakan terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Biasanya BMKG ini yang paling update kalau ada gempa dan prediksi cuaca di website atau sering dilihat di Twitter. Kesimpulannya mengenai tentang dinamika litosfer ialah segala aktivitas yang terjadi di lapisan litosfer atau kulit bumi, meliputi tektonisme, vulkanisme, seisme, dan tenaga eksogen. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari pemateri yang telah disampaikan tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.